siang, Bu. Iya, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Nah, hari ini materi kita membahas mengenai kebutuhan manusia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Saya, Bu. Ya, Hartini. Kebutuhan manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, Bu. Ya, betul sekali bahwa kebutuhan manusia merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Nah, di mana ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja? Saya, Bu. Ya, Tina? Jadi ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, Bu. Ya, betul sekali. 3. Nah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu ini apa? Saya, Bu. Ya, Tina? Snack, Bu. Ya, ada lagi? Makanan ringan, Bu. Nah, betul sekali bahwa intinya ini adalah makanan. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan ini merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Dari kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan, makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggal. Itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan kedua di mana kebutuhan ini boleh terpenuhi asalkan kebutuhan primer sudah dipenuhi. 3. Nah, ada yang tahu apa saja contoh dari kebutuhan sekunder? Saya, Bu. Ya, silakan Hartini. Meja, Bu. Kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, benar sekali bahwa contoh lain dari kebutuhan sekunder ini seperti yang kita gunakan sekarang, papan tulis, spidol, jam tangan, dan lain-lain. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier biasanya disebut dengan kebutuhan kemewahan. Nah, biasanya kebutuhan tersier ini ditujukan kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi. 3. Contoh dari kebutuhan tersier ini yaitu mobil mewah, rumah mewah, jam mewah, tas mewah, dan lain-lain. Intinya, kebutuhan tersier ini berkaitan dengan barang-barang mewah. Kedua, kebutuhan manusia menurut waktu. Jadi, kebutuhan manusia menurut waktu ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sekarang dan akan datang. 3. Nah, Ibu mau menanya lagi, ada yang tahu apa maksud dari kedua ini? Saya, Bu. Ya, Hartini. Kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, Bu. Ya, betul sekali. Kalau kebutuhan akan datang yang dipenuhi sekarang tetapi digunakan di masa depan, Bu. Nah, iya betul. Jadi, kebutuhan sekarang ini intinya tuh harus dilakukan saat ini juga. Sedangkan kebutuhan akan datang dipenuhi sekarang tapi digunakannya untuk masa depan. Nah, contoh dari kebutuhan sekarang itu yaitu orang sakit yang memerlukan obat. Jadi dia harus minum obat agar sembuh. Nah, yang akan datang itu contohnya kita tuh harus menabung untuk biaya sekolah yang akan datang. Yang ketiga yaitu menurut sifatnya. Nah, di sini kebutuhan manusia yang ketiga ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan fisik. Contohnya itu makan, minum, vitamin, dan lain-lain. Intinya berhubungan dengan fisik atau badan kita. Yang kedua, kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini berkaitan dengan jiwa. Contohnya berdoa, rekreasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 2, yaitu individual dan umum. Yaitu
dan umum. Nah, di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu individual dan apa itu umum? Saya, Bu. Ya, Hartini. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau individu, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, saya ingin menambahkan. Ya, Hartina. Jadi, kebutuhan umum itu adalah kebutuhan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, betul sekali. Jadi, dari individual ini yaitu di mana kita sebagai pelajar memerlukan pena, buku, kertas, dan lain-lain untuk menulis. Nah, lain halnya dengan petani yang memerlukan cangkul, arit, dan lain-lain. Nah, dari kedua ini kan memiliki perbedaan antara satu sama lain. Itulah contoh dari individual. 3. Nah, Ibu tadi kan sudah memberikan contoh yang individual. Nah, di sini ada yang dapat memberikan contoh yang umum. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, kebutuhan yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang itu adalah jembatan. Nah, jembatan ini kan, jembatan penyeberangan ini bisa digunakan untuk Manusia yang kelima yaitu menurut bentuknya. Nah, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama material dan yang kedua material ini merupakan kebutuhan yang berwujud. Nah, contohnya itu makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan imaterial ini kebalikan dari material. Artinya kebutuhan benda yang tidak berwujud. Contohnya itu nasihat para ulama dan lain-lain. 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Sudah paham. Ya, baguslah. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya, Bu. Dan macam-macam kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan waktunya, yang ketiga berdasarkan sifatnya, yang keempat berdasarkan subjeknya, dan yang kelima berdasarkan bentuknya, Bu. Betul sekali. Bahwa macam-macam kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, menurut intensitasnya dibagi lagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kedua, waktu. Nah, terbagi lagi menjadi 2, yaitu sekarang dan akan datang. Dan yang ketiga, dibagi sifatnya terbagi lagi menjadi 2, yaitu jasmani dan rohani. Nah, yang kebutuhan yang keempat berdasarkan subjeknya terbagi lagi menjadi 2, individual dan umum. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia menurut bentuknya terbagi lagi menjadi 2, yaitu material dan imaterial. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih.